Halo semuanya, perkenalkan nama saya Einstein Kondoy dari Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai forward and backward chaining atau dasar-dasar inferensi AI. Nah, presentasi ini akan mengulas dua mekanisme inti dalam sistem inferensi berbasis aturan, yaitu forward chaining atau rantai maju dan backward chaining atau rantai mundur. Langsung saja pada poin yang pertama, cara kerja mesin inferensi atau siklus match fire. Nah, mesin inferensi atau inference engine adalah otak dari sistem berbasis pengetahuan yang bertanggung jawab untuk mendapatkan kesimpulan baru dari data dan aturan yang ada. Prosesnya beroperasi melalui siklus berulang. Nah, kita bisa melihat gambar yang di sebelah kanan ini. Ada match membandingkan fakta yang diketahui dengan kondisi atau if bagian dari semua aturan. Nah, fire penerapan mengeksekusi aturan yang cocok menambahkan kesimpulan baru ke basis fakta. Nah, selanjutnya ada repeat. Siklus ini berlanjut sampai tidak ada aturan baru yang dapat diterapkan atau tujuan telah tercapai. Nah, selanjutnya forward chaining atau rantai maju, yaitu data driven. Rantai maju adalah strategi inferensi yang dimulai dari data atau fakta yang diketahui, kemudian secara progresif menerapkan aturan untuk mencapai kesimpulan baru. Nah, yang pertama disebut juga pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Yang kedua, fokusnya adalah menjawab pertanyaan, apa yang bisa kita simpulkan dari fakta-fakta ini? Nah, yang ketiga, metode ini sangat berguna untuk perencanaan, pemantauan, dan situasi di mana semua informasi awal tersedia dan perlu dieksplorasi. Kami bergerak dari kondisi, permis, ke aksi atau kesimpulan. Nah, selanjutnya, contoh kasus forward chaining, skenario diagnosis media sederhana, basis aturan knowledge base. Aturan yang pertama, atau R1, jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan diduga infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Aturan yang kedua atau R2, jika suhu pasien melebihi 37,8 Celcius, maka pasien menderita demam. Nah, aturan yang ketiga atau R3, jika pasien sudah sakit lebih dari 1 bulan dan pasien menderita demam, maka kami menduga infeksi bakteri. Nah, fakta awal, pasien memiliki sakit tenggorokan. Yang kedua, suhu pasien adalah 39 Celcius, lebih dari 37,8 Celcius. Nah, yang ketiga, pasien telah sakit selama 2 bulan. Nah, selanjutnya siklus inferensi. Siklus yang pertama memicu R2 atau aturan kedua. Kesimpulan baru, pasien menderita demam. Siklus yang kedua memicu R3 atau aturan ketiga. Faktanya sakit lebih dari 1 bulan dan demam dari siklus 1. Kesimpulan baru, diduga infeksi bakteri. Nah, siklus yang ketiga memicu R1 atau aturan pertama. Faktanya sakit tenggorokan dan diduga infeksi bakteri dari siklus 2. Kesimpulan akhir, pasien menderita radang tenggorokan. Kita lanjut, backward chaining atau rantai mundur, atau goal driven. Rantai mundur adalah strategi yang dimulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dibuktikan, kemudian mencari fakta-fakta atau subtujuan yang diperlukan untuk mendukung tujuan tersebut. Yang pertama disebut juga pendekatan dari atas ke bawah, top down. Yang kedua, fokusnya adalah menjawab pertanyaan, fakta apa yang perlu kita ketahui agar kesimpulan ini benar. Yang ketiga, proses ini berlanjut mundur dari tujuan utama, mecahnya menjadi subtujuan, hingga mencapai fakta awal atau data yang sudah diketahui. Metode ini sangat efisien untuk tugas diagnosis atau ketika mencari bukti untuk mendukung suatu hipotesis spesifik. Nah, selanjutnya contoh kasus backward chaining. Menggunakan basis aturan yang sama, kita mulai dengan tujuan spesifik. Pasien menderita radang tenggorokan. Tujuan awal, membuktikan radang tenggorokan atau strep throat. Yang pertama, cek aturan atau R1 untuk membuktikan tujuan R1 harus dipenuhi. Sakit tenggorokan dan diduga infeksi bakteri. Sakit tenggorokan adalah fakta yang diketahui. Nah, langkah yang kedua, subtujuan yang pertama, membuktikan diduga infeksi bakteri. Cek aturan ketiga atau R3. Nah, langkah yang ketiga, cek aturan ketiga, untuk membuktikan R3 sakit lebih dari 1 bulan dan demam sakit lebih dari 1 bulan adalah fakta yang diketahui. Langkah yang keempat,
Subtujuan yang kedua, membuktikan demam, cek aturan yang kedua. Langkah yang kelima, cek aturan kedua. Untuk membuktikan R2, suhu pasien melebihi 37,8 Celcius, suhu 39 Celcius adalah fakta yang diketahui. Nah, kesimpulannya semua subtujuan didukung oleh fakta yang diketahui. Tujuan awal terbukti. Nah, selanjutnya ada perbandingan, kelebihan, dan kekurangan. Pemilihan metode forward atau backward chaining bergantung pada sifat masalah dan tujuan sistem inferensi. Nah, forward chaining atau FC, kelebihannya atau advantage, cocok saat data awal sudah lengkap atau data driven. Ideal untuk perencanaan simulasi dan pemantauan. Dan yang ketiga, menghasilkan semua kesimpulan yang mungkin dari fakta yang ada. Nah, kekurangannya atau disadvantage, yang pertama, kurang terarah, dapat menghasilkan banyak kesimpulan yang tidak relevan. Kurang efisien jika tujuannya sangat spesifik. Nah, yang kedua ada backward chaining atau BC. Kelebihannya, fokus dan efisien karena dimulai dari tujuan goal driven. Yang kedua sangat baik untuk diagnosis dan sistem tanya jawab terarah. Yang ketiga hanya mengejar jalur penalaran yang relevan dengan tujuan. Kekurangannya cenderung terpaku pada satu jalur penalaran, bahkan jika jalur tersebut buntu. Nah, yang kedua memerlukan tujuan awal yang jelas. Nah, selanjutnya tingkat pencarian dalam sistem inferensi, baik forward maupun backward chaining. Seringkali diimplementasikan menggunakan algoritma pencarian graf atau PON untuk menelusuri basis aturan secara sistematis. Teknik utamanya meliputi yang pertama depth first search atau DFS, penelusuran ke dalam secara vertikal, mengeksplorasi cabang sampai batas maksimum sebelum kembali. Nah, yang kedua breadth first search atau BFS, penelusuran secara horizontal per level, memeriksa semua mode pada satu tingkat sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Nah, yang ketiga best first search atau BFS, pencarian heuristik yang menggunakan pengetahuan masalah atau fungsi evaluasi untuk memandu pencarian ke arah solusi yang paling menjanjikan. Nah, depth first search atau DFS dan breadth first search atau BFS. DFS atau kedalaman pertama menguntungkan karena dapat menemukan solusi yang dalam dengan cepat dan memerlukan memori yang relatif kecil. Kekurangannya adalah penelusuran bisa memakan waktu sangat lama jika solusi berada di kedalaman yang salah atau tidak optimal. BFS atau lebar pertama menjamin penemuan solusi terpendek atau optimal dan memeriksa semua node secara menyeluruh per level. Namun untuk ruang masalah yang luas, BFS membutuhkan sumber daya memori yang sangat besar dan waktu penelusuran bisa menjadi tidak efisien jika solusi optimal terletak di level yang sangat mendalam. Nah, yang ketiga, best first search atau pencarian heuristik. Nah, BFS ini menggabungkan keunggulan DFS dan BFS dengan menggunakan fungsi heuristik untuk memprioritaskan jalur yang paling mungkin menuju solusi. Nah, prinsip dasarnya, yang pertama heuristik, menggunakan pengetahuan domain atau perkiraan, biasanya jarak terpendek atau biaya termurah untuk mengarahkan pencarian. Nah, yang kedua efisiensi, secara drastis mengurangi beban komputasi karena hanya node yang menjanjikan yang dievaluasi. Nah, yang ketiga kemiripan manusia. Model pencarian ini meniru cara manusia membuat keputusan. Mencoba opsi yang tampaknya terbaik terlebih dahulu. Contoh penerapannya dalam masalah rute perjalanan, misalnya dari Jakarta ke Kediri. Best first search akan menggunakan jarak straight line atau seolah-olah terbang ke tujuan sebagai heuristik untuk menentukan kota mana yang harus dikunjungi selanjutnya. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih.